seperti biasa sebelum melakukan proses pembelajaran pada hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Agus Dwi Pratama. Mana Agus? Sakit apa? Bolos? Akila Bapak Ramdhani. Ramdhani itu Ramdhani. Muhammad Dio Bagus Saputra. Renita Pertiwi. Pertiwi Pratiwi. Wildan Naksani Kakowin. Ega Bidin Pratama. Mitrotun Nafisa. Semua berarti yang tidak masuk berapa anak? 1 orang. Agus Dwi. Setiap hari Senin pasti tidak masuk ya? Alhamdulillah. Ya, sebelum proses belajar kita mulai, marilah kita untuk membakar semangat kita menyanyikan lagu Himne Madrasah. Dapat semua toh? Ayo berdiri. Bentar ya.
aku hina madrasah. Terus karena ini kudune semangat. Nah, sebelum Bapak guru menyampaikan materi pembelajaran tentang akhlak terpuji, yaitu apa? Taat kepada orang tua. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu terkait dengan tujuan dari pembelajaran. Oke, sudah berdiri. Baca itu tujuan pembelajaran yang nomor 1, yang keras. Menerapkan sikap taat dan patuh terhadap kedua orang tua dengan benar dan sungguh-sungguh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, menerapkan sikap taat dan patuh terhadap kedua orang tua dengan benar dan sungguh-sungguh dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita diharapkan setelah mempelajari pelajaran akhlak dengan bab akhlak terpuji, yaitu taat kepada orang tua, kita harus bisa menerapkan sikap taat dan patuh terhadap kedua orang tua dengan benar. Tidak hanya dengan benar, tapi dengan sungguh-sungguh ini apa? Tenanan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita di rumah, kalau disuruh bapak atau ibu, kita harus apa? Samina wa atok. Nah, harus taat dan patuh. Tugasno apa? Pupuk, tugasno bumbu ning toko kae. Nggih, Pak. Nggih. Kudu apa? Taat dan patuh dengan benar dan sungguh dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 2, Mbak Reni dibaca, berdiri, yang keras. Menunjukkan sikap taat dan patuh terhadap kedua orang tua dengan benar dan sungguh-sungguh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang nomor 1 tadi menerapkan, yang kedua menyajikan, memberikan contoh. Menyajikan nih apa jenenge? Mana? Baiklah anak, sebelum kita memasuki ke inti materi pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak Guru akan melakukan persepsi. Persepsi itu apa? Persepsi itu adalah mengulangi pelajaran yang pernah diajarkan minggu lalu. Oke, ya siapa yang ingat? Pada Senin kemarin kita pelajari apa? Akidah akhlak terpuji tentang apa? Yang minggu kemarin ada siapa yang ingat? Siapa yang ingat angkat tangan? Taat kepada Allah dan Rasulnya. Oke, taat kepada Allah dan Rasulnya. Ayo siapa yang ingat bagaimana bentuk ungkapan ketaatan kita kepada Allah? Yang pertama apa? Cara mengungkapkan ketaatan kita kepada Allah antara lain. Ayo yang pertama Pak, siapa yang tahu? Reni? Sholat dengan tepat waktu. Ayo melaksanakan sholat di awal waktu dan lebih utama jika dilaksanakan dengan berjamaah. Ayo siapa yang ingat lagi bentuk ungkapan ketaatan kita kepada Allah selain itu? Menjalankan puasa, baik itu puasa sunnah maupun puasa Ramadan. Juga saya poso. Ayo selain itu berinfak, bersedekah, menunaikan zakat, selalu mengingat Allah dengan berzikir, berperilaku, mempergunakan rezeki yang diterima di jalan baik. Jadi sedekah, membantu orang yang tidak mampu, membantu teman yang tidak mampu. Nah, itu adalah salah satu bentuk ungkapan ketaatan kita kepada Allah. Oke. Terus cara mentaati Rasul. Ayo, siapa yang ingat? Cara mentaati Rasul yang pertama apa? Mengetahui riwayat kehidupan para Rasul, yaitu apa? Terutama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad
dan membela para roh. Kalian semua cinta kepada Rasul apa enggak? Cinta kepada Nabi Muhammad apa enggak? Nah, berarti kita sudah mentaati Rasul, terus meneladani kehidupan para Rasul, dan menghidupkan sunnah Rasul. Jadi kalau kita sudah menerapkan yang Bapak jelaskan tadi, berarti kalian sudah mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Terus ada lagi, selain itu ada yang lebih khusus lagi, yaitu apa? Kerjanya membaca sholawat. Bagaimana bunyi sholawat, Mas Dio? Ayo, siapa yang tahu? Angkat tangan. Nanti ada nilai sendiri. Bunyi sholawat yang paling pendek sendiri. Apa? Maksudnya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Setiap hari kamu baca satu sebanyak-banyaknya. Insyaallah besok pada hari kiamat kita semua mendapat syafaat. Terus apa hubungannya materi yang kemarin dengan materi sekarang? Apa hubungannya? Jelas ada hubungannya. Orang itu kalau sudah taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, kita juga harus taat kepada siapa? Kedua orang tua, bapak dan ibu. Percuma kalau kita taat kepada Allah, kita taat kepada Rasulullah, tapi kita tidak taat kepada orang tua. Percuma. Pokane. Jadi sholat mempeng, puasanya mau mempeng, dino puasa. Berdiri semua. Nah, rasanya kok pada males. Ngatur semua. Untuk membakar semangat kita, marilah kita melakukan yer-yer. Yer-yernya judulnya kalau kau suka hati. Judulnya kalau kau suka hati. Yang keras Yo, 1, 2, 3. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk dada. Kalau kau suka hati tepuk dada. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk dada. Kalau kau suka hati tepuk paha. Kalau kau suka hati tepuk paha. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk paha. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati berteriak. Anak-anak saya yang cintai, sebelum inti pembelajaran kita mulai, seperti biasa, Bapak Guru akan menampilkan sebuah video inspirasi. Oke, nanti kalian lihat, terus kalian analisis, kamu cermati, terus hubungkan video inspirasi ini nanti dengan materi pembelajaran yang akan kita pelajari. Paham nggih? Paham apa dereng? Nah, nanti setelah kalian melihat video pembelajaran ini yang Bapak tayangkan ini nanti, nah, kalian silakan seperti biasa membentuk 2 kelompok. Seperti biasa, 2 kelompok, 2 regu. Oke? Terus nanti kalian diskusikan, terus
sama seperti kemarin, salah satu dari perwakilan kelompok mempresentasikan hasil dari diskusi yang kalian laksanakan. Paham nggih? Paham nggih. Ini videonya saya putar dulu. Bentar. Kelihatan apa mboten? Kelihatan nggih? Diperhatikan dengan seksama. Paham ya? Nah, kemudian menjadi apa ngumpul ke kelompoknya masing-masing. Video sini. Video cukup mana saja, terusnya dibahas ini. Nah, habis. Ayo.
Nanti saya dulu menjelaskan materinya dulu ya. Nah, sekarang dibuka halaman 23. Oke, sudah dibuka semuanya halaman 23. Nah, apa materinya? Apa? Taat dan patuh terhadap kedua orang tua itu siapa? Kedua orang tua itu siapa? Bapak dan ibu. Menghormati orang tua sangat ditekankan di dalam agama Islam. Diwajibkan, tidak hanya dianjurkan, tapi diwajibkan itu berarti harus, tidak berhenti, tidak. Jadi kalau kalian tidak menghormati orang tua, jadi kalian berdosa. Kalau berdosa masuk neraka, disiksa. Sirahnya ini kaya jambu mimpi. Jadi kita harus menghormati orang tua, menghormati bapak dan menghormati ibu. Jadi kita tidak boleh pilih kasih. Kalau oleh menghormati ibu, toh tidak boleh. Menghormati bapak, toh tidak boleh. Jadi kita harus adil, kudu imbang. Karena apa? Dalam agama Islam sangat ditekankan, bahkan diwajibkan, diharuskan kita harus menghormati orang tua. Banyak ayat di dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa segenap mukmin harus berbuat baik dan menghormati orang tua. Selain menyeru untuk beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan apapun, bahkan juga menegaskan untuk menghormati kedua orang tua. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi selain kita taat dan patuh kepada Allah dan Rasulnya, kita juga harus patuh dan taat kepada kedua orang tua. Jadi percuma, ibadah lagi mempeng, sholatnya mempeng, ini adzan, wirid, wakil adzan, ngapain? Ini yang masjid, ini masjid. Tapi kepada orang tua tidak patuh dan taat, sama juga karena apa? Ridho loh, ridho walidaini. Ridho Gusti Allah kuwi tergantung ridho orang tua. Makanya setiap hari raya kita sungkem kepada orang tua, minta maaf kepada orang tua. Jadi Gusti Allah belum mau mengampuni dosa kita. Tapi kalau kedua orang tua kita tidak mau memaafkan, maka sudah tidak mau mengampuni. Kalau kita harus meminta maaf kepada orang yang telah kita sakiti, terutama kedua orang tua. Paham ya? Paham ya? Terus hubungannya apa? Tadi sudah dikerjakan ya? Sudah selesai belum? Belum? Sekarang Bapak akan mencoba menyimpulkan materi yang telah kita pelajari. Tadi kan sudah saya jelaskan, terus sudah diskusi, sudah diskusi. Sekarang saya akan menyimpulkan atau melakukan refleksi dari materi pembelajaran yang baru saja kita laksanakan. Mungkin dari kalian ada yang bertanya atau membuat terkait materi yang Bapak saya sampaikan tadi. Apa intinya tadi apa? Inti dari materi ini tadi apa? Ayo, siapa yang paham? Inti dari materi pembelajaran tadi apa? Beda? Apa? Mbak Nafis? Intinya materi itu apa? Masa nggak paham? Kita harus taat dan patuh kepada orang
kepada orang tua. Selain kita taat dan patuh kepada Allah dan Rasulnya, kita juga harus taat dan patuh kepada kedua orang tua. Di sini sudah paham ya? Sampai di sini sudah paham kok dereng? Nah, setelah kamu memahami materi yang ini, akan memberikan tindak lanjut atau rencana tindak lanjut untuk materi yang setelah ini. Materi setelah ini apa materinya? Materi setelah ini apa untuk minggu depan? Menghormati. Tadi kan kemarin sudah menghormati, taat patuh dan taat dan patuh pada Allah dan Rasulnya. Terus taat dan patuh atau menghormati kedua orang tua. Dan yang terakhir untuk minggu depan apa? Menghormati guru. Silahkan di rumah nanti untuk materi menghormati guru dipelajari di rumah. Dipelajari di rumah. Yang tidak masuk dikasih tahu. Udah paham nggih? Udah paham nggih? Pesan saya nanti sampai di rumah apa? Materi yang kita pelajari ini kamu terapkan di rumah. Yaitu apa? Menghormati kedua orang tua. Bapak dan ibu. Mungkin materi pada pagi hari ini sudah selesai. Silakan ditutup bukunya. Duduk yang rapi. Nah, berdiri. Ketua kelas menyiapkan seperti biasa berdoa warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim.